Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, tarikan kartu tarot kali ini kita akan cari tahu ya energi dia seseorang yang saat sekarang sudah tidak lagi bersama dengan dirimu karena kemarin hari dia telah meninggalkan kamu ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu apakah dia menyesal sudah melepaskan kamu. Dan berikutnya kita akan cari tahu apakah dia akan balik lagi nih sama kamu atau langkah seperti apa yang bakalan dia ambil dalam hubungan kalian berikutnya. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung aja mari mulai. Apakah dia menyesal sudah meninggalkan kamu? Ya, kemudian ada di situ. Oke, Pisces, kalau energinya ini tuh mari lihat untuk menyesal sih saat sekarang sudah tidak ya, tidak menyesal. Tapi memang ada pernah dia mempertanyakan ya untuk beberapa saat. Apakah keputusannya dia untuk meninggalkan kamu itu tuh sudah keputusan yang paling tepat gitu ya. Sempat memang di awal-awal ketika dia ninggalin kamu. Katakanlah itu tuh hitungannya 4 hari di awal atau ada hampir 1 bulan ya. Tapi di awal-awal banget ya. Nah di sana. Nah cuman dalam seiring berjalannya waktu gitu ya. Untuk saat ini dia mari lihat itu tuh yang kayak ngerasa oh nggak juga lah salah gitu ya, nggak juga lah salah, jadi ya nggak usah juga lah aku menyesal gitu ya, karena ya ini maaf aja ya Pisces, seseorang ini tuh kalau mari lihat dia bisa kayak mengingat gitu ya ketika dia juga bersama dengan kamu. Kok rasa-rasanya juga itu bukan satu hubungan yang terbaik ya yang bisa dia jalani gitu ya. Karena di sini tuh kayak untuk berserius ria dengan kamu nampaknya itu tuh perkara yang sulit untuk dia lakukan gitu ya. Nah, beberapa ini bisa yang kayak ketika dia mau serius, dia melihat, wah kamu belum mau gitu ya untuk beberapa. Atau yang kayak, wah ternyata kamu menginginkan keseriusan dari dia. Ingat-ingat aja lah siapa yang ngotot-ngototan mau serius di sini. Jadi dianya itu tuh pokoknya ya punya keputusan pilihan menjalani relationship dengan kamu. Memang caranya selalu bertolak belakang gitu loh. Nah di sana, jadi kalau misalnya dalam hubungan ini kamu yang menginginkan pernikahan, kamu yang menginginkan langgengnya pernikahan gitu ya. Nah sudah pasti ya seseorang ini tuh kayak yang aku nggak bisa kalau untuk bersama kamu selama-lamanya, kok rasa-rasanya itu tuh kayak berat. Apalagi mungkin prinsip-prinsip hidupnya kalian memang berbeda gitu ya. Berbeda banget prinsip hidupnya kalian. Jadi kayak pengaruh dari latar belakang ya, latar belakang budayanya kamu dengan budayanya dia. Ya dia rasa itu tuh jauh banget gitu ya, bertolak belakangnya. Jadi susah gitu loh, memasukkan dirinya dia ke kamu susah, mau memboyong kamu masuk dalam hidupnya dia juga bukan perkara yang gampang. Nah seperti itu ya. Nah jadi kok kayak memang kebutuhan masa depannya kalian berdua ini terlihat cukup berbeda di sana gitu ya. Makanya mari bilang kalau misalnya dia yang minta serius, dia menganggap bahwa kok kamunya nggak ada keseriusan gitu ya. Atau ya misalnya kalau kamu yang mau serius dalam hubungan ini, tapi ketika kamu mau serius itu lah dianya belum punya maksud ya untuk membangun hubungan sedemikian rupa dengan kamu. Jadi nampaknya memang kalian berdua ini tuh tidak dalam satu frekuensi yang sama gitu ya.
Terutama terakhir kali sebelum dia detik-detik ya, sebelum dia meninggalkan kamu gitu ya. Jadi seseorang ini tuh mari lihat, dia bukannya tidak melewati masa memikirkan, mempertimbangkan gitu ya, keputusannya dia untuk tinggalin kamu ya. Jadi itu tuh bukan kayak keputusan yang impulsif, bukan. Tetapi itu tuh sudah memang dia pikirkan masa-masa gitu ya. Udah dia pertimbangkan bener-bener gitu loh. Ya, jadi kayak yang sebelum semua sia-sia, usaha, waktu, tenaga, mungkin juga uang ya, dipakai untuk memperjuangkan relationship ini, untuk melakoni terus relationship ini, ya udah mendingan dia tinggalin kamu aja. Nah, akhirnya seperti itu ya. Dan ya memang jangan-jangan pun karakter kalian berdua ini tuh karakter yang memang cukup kuat gitu ya. Cukup kuat pada pendirian masing-masing seperti itu ya. Nah, jadi ya untuk mempengaruhi kamu juga tidak gampang, kamu mempengaruhi dia juga ya tidak mudah gitu ya. Nah, dan seseorang ini tuh ini menurut dia ya, sepertinya pun kamu kok kayak ketika berhubungan dengan dia, ini ternyata ya seseorang ini sepertinya menganggap kalau kamu pun tidak menginginkan dirinya, gitu ya. Ternyata di sini tuh kalau mari lihat, dia ingin serius tapi kamu tidak ya, itu ya energi yang mari tarik saat ini. Ternyata dalam hubungan kalian, menurut dia, ya kamu nampaknya hanya menawarkan sebatas bersahabat, sebatas berteman, ya teman tapi mesrakah atau apa itu namanya gitu ya. Nah, jadi disitulah dia bilang kok kayak dia pun tidak sebegitu berartinya gitu loh dalam hidupnya kamu gitu ya. Makanya daripada dia ngotot-ngototan gitu ya untuk memperjuangkan relationship ini, nge-effortin hubungan dengan kamu, dia kayak ngerasa itu ya hal yang sia-sia gitu loh ya. Karena ya tadi asumsinya dia, kok kamu ini tuh memang mau punya relationship yang terbatas gitu loh dengan si seseorang ini gitu ya. Jadi relationship yang terbatas itu tuh kurang memuaskan dirinya. Nah, seperti itu. Jadi kayak justru ketika dia meninggalkan kamu, itu tuh kayak diberikan alasan yang kuat pula ya oleh dirimu gitu ya. Jadi yang kayak, walah kamu juga ndak butuh-butuh banget sama aku Pisces. Nah gitu ya. Terus ngapain juga aku ngabisin waktunya aku sama orang yang ndak punya kebutuhan apapun dengan aku. Nah di situ ya sudah, akhirnya seseorang ini terutama untuk saat sekarang, mari lihat dia tidak menyesal ya telah mengambil keputusan untuk ninggalin kamu. Nah gitu ya. Jadi kalau mari lihat gini, sebenarnya ya menurut seseorang ini, tapi ini tuh barangkali hanya hitung-hitungan menurut pemikirannya dia aja ya. Ketika kamu dengan dia sudah tidak bersama, dia menganggap bahwa sakitnya itu lebih banyak dia tanggung gitu ya. Lebih banyak dia yang merasakan sakit tidak lagi bersama dengan kamu kalau dibandingkan dengan bagaimana kamu menerima keputusannya dia meninggalkan kamu gitu. Jadi kayak seseorang ini tuh ketika meninggalkan kamu sama dia dengan memutuskan satu bagian dari dirinya. Nah, seperti itu ya. Dia memutuskan satu bagian dari dirinya, jadi tentu ada rasa pedih di sana. Ada rasa sakit di sana. Nah, begitu ya.
Jadi ya dia melewati hari-harinya dia ketika tanpa kamu. Mari rasa cukup terseok-seok ini ya. Pakai acara ngesot, itu bisa ya. Karena ada hati yang patah di sana ya. Dia tinggalin kamu tapi sekaligus dia yang patah hati di situ ya. Tapi ya tadi, walaupun mau bersama dengan kamu, tapi ya kamu juga kayak kelihatan nggak mau bersama kok, gitu ya. Lah terus untuk apa? Nah di sana ya. Jadi dia bisa aja kayak ngerasa makin lama kalian terkoneksi, kalian terhubung, boleh-boleh makin dalam cintanya dia sama kamu, makin kuat keinginannya dia untuk bersatu dengan kamu, gitu loh. Dan ketika dia punya ekspektasi seperti itu ya, makin kuat keinginan bersama dengan kamu, tentu akan makin runyam gitu ya, patah hatinya dia kalau kamu menolak gitu ya, kalau kamu menolak untuk bersama dengan dirinya. Nah, di situ. Jadi sebelum cinta dia makin besar, sebelum hasratnya dia memiliki kamu dan bersama dengan dirimu semakin besar, itulah dia putuskan kemarin hari untuk cabut ajalah dari relationship ini. Dia tinggalin ajalah kamu. Nah, di sana ya. Jadi ini tuh kayak seseorang merasa dia bukan meninggalkan kamu, tetapi perginya dia dari hidupnya kamu. Ini tuh kayak, ya aku bukan pergi, aku kok yang dicampakkan gitu loh. Jadi kayak ada paradoksnya di situ ya. Mungkin ya satu sisi kamu melihat dia yang meninggalkan kamu, tetapi menurut dia bukan dia yang tinggalin kamu. Dia yang ditinggalkan olehmu dan akhirnya dia pergi menjauh dari kamu. Gitu ya kesadaran dari si seseorang ini. Nah di sana. Jadi kok kayak dia merasa dipaksa gitu ya, sempat dia merasa dia dipaksa, terpaksa sesungguhnya untuk menjauh dari kamu. Nah di sana, karena asumsinya dia ketika dia melihat bagaimana kamu nge-treat dia gitu ya, bagaimana sikap lakunya kamu dalam hubungan kalian, kalau menurut dia ya kamu tidak menganggap dia ini tuh prioritas gitu ya, kamu lebih kayak enjoy, santai dengan teman-temannya kamu gitu ya. Kamu kok kayaknya ya bisa juga menemukan kebahagiaannya kamu tanpa dirinya gitu loh. Jadi kamu yang duluan ya, kalau menurut seseorang ini kamu yang duluan tidak menginginkan relationship ini tuh untuk langgeng, untuk panjang gitu loh. Kamu yang ngasih alasan untuk dia biar dia angkat kaki dari hidupnya kamu. Jadi seseorang ini tuh kayak ngerasa dia yang terusir gitu loh ya. Dia yang terusir dari hidupnya kamu, bukan dia yang meninggalkan kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi kok kayak ya kamu hanya ingin happy-happy aja dengan dia, kamu hanya ingin punya hubungan yang lebih ringan dengan dia, kamu hanya ingin punya relationship yang tidak terlalu mendapatkan atensinya kamu. Nah seperti itu. Dan tentu seseorang ini tuh tidak bisa dia ya, tidak bisa dia menerima seperti itu caranya kamu. Nah di sana ya, jadi ini tuh orang yang kecil hatinya ini sebenarnya sama kamu, makanya dia pergi gitu loh ya. Ya, atau ini bisa untuk beberapa dari kaum Pisces, kamu dengan dia ada kesalahpahaman di sana. Jangan-jangan ya seperti itu. Tapi intinya gitu ya, bahwa kamu yang nggak mau dengan relationship ini, gitu loh. Bahwa dia ya tidak istimewa, ya dia juga tidak spesial banget bagi hidupnya kamu, gitu ya. Nah, makanya dia pergi di sana. Oke, baik. Kita akan lihat apa langkah berikutnya dia dalam hubungan kalian ini ke depannya ya. Oke. Ya. Saya rasa kalau melihat energi kartu ini tuh dianya ini gini ya. Apakah dia memang akan benar-benar cabut dari hidupnya kamu? Tidak juga. Kalau Maria tidak juga ya. Jadi akan ada ini masanya
si seseorang ini tuh akan kembali lagi untuk merapat ya sama kamunya gitu. Tetapi tentu saja ketika pikirannya dia sudah tenang ya. Ketika pikiran dia sudah tenang, ketika rasa percaya dirinya dia sudah naik gitu ya. Nanti seseorang ini tuh mau ini tuh akan nongol lagi dalam hidupnya kamu. Tetapi tidak dalam waktu dekat memang. Kalau mari lihat ya, masih butuh ini bertahun-tahun lagi ini. Itu loh ya, bertahun-tahun lagi, atau ini tuh masih kayak hampir 1 tahun lah gitu ya. Untuk beberapa ya butuh bertahun-tahun. Oke, karena dia harus kayak naikin dulu ya, dia punya kepedeannya dia tadi ya, untuk datang biar bisa diterima ya oleh kamu. Karena kan tadi kan dia yang ngerasa bahwa dia bukan siapa-siapa di matanya kamu kan gitu ya, dia tidak berharga di matanya kamu. Jadi seseorang ini tuh mari nampak dia akan datang ketika dia sudah kayak membuktikan dirinya ya, bisa membuktikan dirinya dia di hadapan kamu. Misalnya dia akan datang ketika karir dia sudah di posisi yang bagus ya, atau uangnya dia sudah lebih banyak daripada uangnya dia ketika bersama dengan kamu misalnya ya. Secara penampilan dianya sudah lebih oke daripada kemarin dulu ketika dengan dirimu. Nah di situ ya, jadi kok kayak aku harus jadi versi terbaiknya aku dulu nih, baru aku akan bisa berani gitu ya datang lagi sama kamu. Tapi ini tuh soal kamu mau terima atau tidak terima kedatangannya dia berikutnya, itu tuh urusannya kamu ya. Nggak ada sangkut pautnya dengan bacaan ini. Hak bebasnya kamu, suka-sukanya kamu, mau terima kayak mau enggak kayak gitu ya. Tetapi yang mari bacakan bahwa energi seseorang ini dia pasti akan balik lagi sama kamu. Tapi tadi enggak dalam waktu cepat ya, bukan dalam 1-2 minggu ke depan, tidak. Paling cepat hanya dalam 1 tahun ke depan ya, itu paling cepat banget. Paling cepat banget itu. Nah, di sana ya. Jadi kalau kamu nggak mau tunggu orang ini, nggak usah, kamu jalan aja ya. Jalanilah hidupnya kamu, happy-nya kamu kayak gimana. Ya, tapi kalau ditarik dari energi gambaran kartu ini, nampaknya ketika dia balik sama kamu, kamu itu tuh sudah punya pasangan lain ini, mari lihat nanti ya. Nah, jadi ibaratnya kok kayak dia baliknya itu tuh di waktu yang salah ya. Waktu yang sudah terlambat kayak gitu. Tapi nanti walaupun demikian ya, dia ini tuh akan belak-belakan gitu ya sama kamu. Nampaknya ini bisa dia akan bikin sedikit gejolak ya ketika balik dia ke hidupnya kamu. Dia akan memberikan sedikit gejolak gitu. Tadilah kamu sudah punya pasangan ya, ketika dia datang berikutnya ini, wah nanti ini bisa ribut-ribut ini sama pasangannya kamu. Nah di sana mari nampak ya. Nah tapi kalau ketika ribut-ribut itu nampaknya mari dia hayu aja gitu loh ya. Dia tidak akan mudah untuk kamu terima nanti ketika dia datang kembali ya. Cuman ketika dia datang itu memang dia sudah lebih oke daripada ketika dia ninggalin kamu, udah pasti ini gitu ya. Jadi kayak dia akan ya memang benar-benar ya, bukan hanya wacana dia aja ya, bahwa dia akan datang dengan versi terbaiknya, tetapi memang nanti lihat aja dia datang ketika ya dia udah lebih glowing misalnya gitu ya, dia udah naik karir, dia punya bisnisnya itu tuh udah lebih sukses seperti itu ya, dengan versi yang berbeda nanti dia datangnya. Nah jadi ya ketika, dan itu tuh dia sudah percaya diri betul itu dia nanti di sana ya. Nah jadi ketika dia mengetahui kalau kamu sudah deket sama cowok lain atau sama cewek lain, dia kayak mau, aku harus kalahkan itu orang. Aku harus kalahkan itu orang gitu. Aku harus yang jadi orang yang lebih kamu pilih gitu ya daripada orang lain itu. Nah lihat tuh ya gambar kartunya ya, ada keributan nanti ketika dia balik gitu. Jadi agak-agak meriah lah nanti ya kalau seseorang ini tuh
muncul lagi gitu ya di hidupnya kamu. Cie. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koinnya untuk cari tahu apakah memang pembacaan ini energinya kamu dengan seseorang yang kamu maksudkan atau bukan ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiaknya, ya pasti ya hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja. Oke, baik, mari awali dari inisial T. Ada tali, J, juara, ada A, awan, ada D, ada dunia, G, ada gula, U, udara, S, sapu, Y, yoyo, H, ada hari. Oke, masuk kita ke zodiak. Taurus hadir, kemudian ada energi dari Leo, kemudian ada Taurus, ada energi dari Gemini, ada energi dari Sagittarius. Oh, pantes ya nih ya, udah cocok betul itu nih zodiak-zodiaknya. Makanya orang ini yang tadi Mari bilang ya, kok berani-beraninya dia datang kemudian bikin keributan sama kamu lah. Ya iya ya, bikin keributan nanti ya ketika dia balik lagi lah. Iya, ini energi maskulin semua ini, cuman ada Taurus di sini satu yang energi feminim, tapi ya Taurus pun orangnya kan gigih gitu ya, apa yang dimau tuh mesti didapat. Oh, makanya dia nggak takut dengan persaingan, malah dia ingin memenangkan kamu ya, dipilih oleh dirimu nanti ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.